Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah, saya Widya Iswara dari Balai Diklat Keuangan Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sedikit pengetahuan saya dalam materi pengadaan barang jasa pemerintah, khususnya mengenai materi bela pengadaan. Di episode kali ini, saya akan lebih dulu mengajak Anda semua untuk mengenal lebih dekat apa yang dimaksud dengan bela pengadaan. Pada video kali ini, kita akan mengenal lebih dekat dengan belanja langsung atau bela pengadaan LKPP. Apa yang dimaksud dengan bela atau belanja langsung pengadaan LKPP? Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bela pengadaan, kita perlu mengetahui lebih dahulu apa latar belakang dari dibuatnya sistem ini. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP tahun 2019, nilai pengadaan langsung kurang lebih 10-15% dari nilai total belanja pengadaan barang jasa. Seperti kita ketahui, belanja pengadaan barang jasa pemerintah meliputi 4 hal. Yang pertama adalah pengadaan barang, kemudian pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa lainnya, dan jasa konsultansi. Kondisi yang ada saat ini, untuk nilai pembelian sampai dengan 50 juta yang menggunakan pembelian langsung belum terfasilitasi dalam aplikasi SPSE atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik dari LKPP. Masih berhubungan dengan hal ini, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah membutuhkan fasilitas yang bisa diimplementasikan menyangkut belanja langsung ini. Selain itu juga terdapat adanya upaya untuk mengedepankan kebijakan pemberdayaan UMKM. Jenis belanja apa saja yang bisa kita lakukan dengan nilai 50 juta ini dan bisa dilakukan melalui aplikasi bela pengadaan? Ada beberapa syarat. Yang pertama adalah barang yang akan dibeli atau barang jasa yang akan dibeli merupakan kebutuhan rutin di mana kebutuhan ini memang sepanjang tahun dibutuhkan serta berdampak langsung pada operasional organisasi. Kemudian syarat yang kedua adalah nilainya mungkin kecil tapi volumenya sering atau banyak. Jadi besaran nilai per transaksi memang tidak terlalu besar, namun jumlah pembeliannya sering, jadi sepanjang tahun itu akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah dibutuhkan oleh seluruh kementerian, lembaga, perangkat daerah. Jadi barang-barang yang dibutuhkan ini merupakan kebutuhan belanja rutin yang memang seluruh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke itu membutuhkan. Nah, untuk mengantisipasi pembelian langsung yang belum terfasilitasi dalam aplikasi SPSE LKPP tadi, maka hadirlah program bela pengadaan. Program bela pengadaan merupakan program untuk mendukung program UMK Go Digital melalui proses belanja langsung kementerian, lembaga, perangkat daerah dengan nilai paling tinggi 50 juta rupiah. Pembelian ini bisa dilakukan kepada siapa? Pembelian ini akan dilakukan melalui UMK atau usaha mikro kecil yang sudah tergabung dalam marketplace yang terdapat dalam bela pengadaan. Hal ini juga tertuang dalam SE Kepala LKPP nomor 21 tahun 2020 tentang pengadaan langsung untuk pelaku usaha mikro dan kecil melalui aplikasi bela pengadaan. Di mana di sini juga disampaikan bahwa tujuan dari aplikasi bela pengadaan ini adalah untuk memperluas kesempatan pelaku usaha mikro dan kecil menjadi penyedia barang jasa. Maka untuk ini pemerintah perlu mempermudah transaksi pengadaan langsung dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa
Tujuan dari bela pengadaan itu adalah yang pertama, untuk mendorong UMK Go Digital bergabung dengan marketplace. Kemudian, menjadikan pengadaan lebih inklusif. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri karena marketplace yang akan tergabung dalam bela pengadaan, di dalamnya terdapat UMK asli Indonesia. Kemudian yang keempat, memanfaatkan marketplace dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Karena saat ini hampir seluruh masyarakat sudah terbiasa belanja melalui marketplace. Ini yang kemudian mencoba untuk diadopsi bagaimana jika belanja melalui marketplace ini dilakukan oleh instansi pemerintah. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang jasa pemerintah. Karena dengan dilakukannya pengadaan melalui sistem ini, diharapkan prosesnya akan menjadi lebih transparan dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Lalu siapa saja marketplace yang sudah tergabung dalam aplikasi bela pengadaan? Saat ini terdapat 12 marketplace yang sudah tergabung dalam aplikasi bela pengadaan, yaitu Bineka, kemudian Blibli, Buka Pengadaan by Bukalapak, kemudian Grab, Gojek, Shopee, Bali Mall, Empis Market, Kartara, Digital Imaji, Kulina, dan Klik MRO. Nah, di dalam marketplace ini sudah tergabung banyak sekali UMK, di mana UMK ini akan menyediakan berbagai keperluan pemerintah, antara lain angkutan, makanan, kurir, alat tulis kantor, souvenir, dan furniture. Untuk memahami dan melihat bagaimana cara kita belanja melalui aplikasi bela pengadaan, kita bisa mengakses bela pengadaan itu melalui bela pengadaan lkpp.go.id. Tentu saja yang bisa berbelanja melalui aplikasi ini adalah pegawai atau pejabat yang sudah ditunjuk, di mana dia sudah mempunyai username dan password untuk masuk ke dalam aplikasi dalam bela pengadaan. Lalu pertanyaan selanjutnya, kira-kira untuk transaksi yang seperti apa yang bisa kita lakukan belanjanya melalui bela pengadaan? Selain transaksi atau belanja yang dilakukan itu sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan di awal tadi, yaitu barang jasa yang akan dibeli ini merupakan kebutuhan rutin, kemudian nilainya kecil tapi volumenya sering, dan dibutuhkan oleh seluruh kementerian, lembaga, perangkat daerah dari Sabang sampai Merauke, maka batasan yang pertama adalah maksimal belanja yang bisa dilakukan melalui aplikasi bela pengadaan adalah 50 juta rupiah. Karena batasan nilai belanjanya adalah 50 juta rupiah, maka untuk pembayarannya menggunakan uang persediaan pada bendahara pengeluaran. Uang persediaan yang dimaksud di sini boleh berupa uang persediaan tunai maupun uang persediaan KKP atau menggunakan kartu kredit pemerintah. Lalu bagaimana dengan bentuk kontraknya? Untuk nilai sampai dengan 50 juta rupiah, maka bisa menggunakan bukti pembelian jika barang jasa yang dibeli nilainya maksimal 10 juta rupiah, atau menggunakan kwitansi jika nilainya sampai dengan 50 juta rupiah. Demikian sedikit penjelasan mengenai aplikasi bela pengadaan. Untuk bagaimana proses pembeliannya, kemudian bagaimana proses pembayarannya, dan bagaimana proses pembukuannya melalui bendahara, ketika belanja dilakukan melalui aplikasi bela pengadaan ini, nanti akan kita bahas lebih lanjut pada video selanjutnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.